bacalah. Itu berarti bahwa ibu bapak yang saya hormati, tidak mungkin bisa memahami agama tanpa belajar. Maka resep pertama kalau ibu mau menjadi sakinah mawaddah warahmah harus punya ilmunya. Ibu mau jadi dokter, syaratnya harus belajar ilmu kedokteran. Ibu mau jadi insinyur, harus belajar ilmu. Ibu mau menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka harus tahu ilmunya. Ilmunya apa? Pengantarnya ilmu agama. Tidak mungkin keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah kalau agama jauh dari rumah itu. Tidak mungkin. Bukan kekayaan yang membuat keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau kaya yang membuat orang bahagia, maka mestinya tidak ada rumah tangga orang kaya yang retak. Tapi berapa banyak orang miskin, ngontrak-ngontrak, tapi alhamdulillah rumah tangganya langgeng. Dan berapa banyak orang kita lihat harta berlimpah tapi bercerai. Nah, maka untuk mendapat keluarga sakinah mawaddah harus tahu ilmunya. Bagaimana cara tahu ilmunya? Tidak cocok kalau ibu ke warung kopi. Maka salah satu caranya hadir di majelis seperti ini. Itulah sebabnya penting bermajelis taklim. Tapi dengan catatan jangan sampai majelis taklimnya dengar ceramah 30 menit, gibah dan gosipnya 2 jam. Ada ibu-ibu begitu, izin sama suaminya pergi pengajian. Jam 10 selesai pengajian, dia be-WhatsApp sama temannya SMA. Ini suami saya belum pulang, kita ke mall ya. Nah, habis pengajian dia ke mall. Habis ke mall, sekalian deh kita nonton bareng. Nah, ini namanya menyalahgunakan amanah. Kenapa bisa begini? Karena dia tidak tahu ilmunya. Maka untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah, buka ilmu-ilmu agama. Ibu harus belajar. Nah, sekarang bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri itu kan kalau ibu berdoa doa sabu jagat kan? Fid dunya hasanah. Nah, menurut para ulama yang disebut bahagia di dunia, 1, punya suami yang baik. Kalau dia suami punya istri yang baik. Maka kalau ibu punya suami yang baik, tutur katanya lembut, bertanggung jawab, mendidik dan seterusnya, maka yakin ibu sudah punya tanda-tanda keluarga yang bahagia. Keluarga yang baik, selamat. 1, punya suami atau istri yang baik. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Dia punya suami istri baik, tapi anaknya kepala batu. Tidak bisa itu bahagia dalam hidup. Ibu-ibu bertahun-tahun tidak ketemu sekampung, tiba-tiba ketemu. Biasa ibu pertama tanya apa? Berapa anakmu? Kalau saya ketemu sama Uda Abdel, berapa istrimu? Kan? Anak dulu tuh ditanya. Kalau ada orang tua malas bicara, pancing cerita anaknya, langsung dia semangat. Kenapa? Karena memang anak ini mengambil jiwa kita. Maka anak yang soleh dan soleha, maka itu sudah masuk kategori kedua, punya keluarga bahagia. Suami baik, istri baik, anak soleh dan soleha. Tidak cukup. Maka yang ketiga, kata ulama adalah punya harta yang bermanfaat. Bukan harta yang banyak, harta yang bermanfaat. Ada orang penghasilannya tidak banyak, tapi alhamdulillah setiap ada pembangunan masjid ada namanya di situ, sumbang semen. Hartanya tidak banyak, tapi setiap ada pengumuman gotong royong di masjid, dia ngirim nasi bungkus meskipun 10. Itu ciri-ciri harta yang bermanfaat. Dan yang keempat, yang disebut bahagia di dunia, punya sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu sahabat yang pandai meluruskan mana yang hak, mana yang batil. Bukan sahabat yang baik itu yang kaya. Untuk apa kaya sahabat kita kalau dia menjerumuskan kita kepada baktilan? Bukan teman yang baik itu pejabat. Untuk apa dia teman yang baik kalau dia pejabat hanya kau temani orang kena pejabat? Kenapa? Jabatan ada batasnya. Tapi teman yang baik itu adalah yang bisa menunjukkanmu yang hak dan yang batil. Bagaimana cara mengetahui dia teman baik, Ustadz? Lihat sholatnya. Ibu-ibu jalan nih, tiba-tiba masuk waktu sholat. Teman kita berkata, Bu,
cari masjid dulu deh, kita mau sholat nih. Sudah masuk waktu duhur, itu teman yang baik. Tapi begitu ibu kata sholat, besok aja deh, besok masih bisa, mumpung kita lagi jalannya. Itu sudah ciri-ciri teman yang tidak baik. Maka ciri-ciri keluarga yang bahagia itu punya suami yang baik atau istri yang baik, anak yang soleh dan soleha, harta yang bermanfaat, dan teman yang baik.